Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tiga Putra. Teman-teman semua yang saat ini punya niat atau punya rencana mau mencoba peruntungan di dunia usaha jual beli beras, saya saat ini cuma menyarankan ya bahwa peluang usaha di tahun 2024 ini ya jual beli beras itu sangat minim gitu ya. Jadi kalau bisa ya saran dari saya yang mau mulai, mau merintis, depending dulu gitu ya, karena saat ini harga beras lagi tidak baik-baik saja. Jadi belum stabil gitu ya harganya. Jadi kalau buat pemula saya kira takutnya nanti kalian bingung gitu ya menjalankannya gitu. Yang sudah senior juga sekarang lagi pada ngeluh teman-teman ya, lagi pada ngeluh karena ya itu tadi harga dari suppliernya itu tidak stabil, terlalu cepat merangkak naik gitu ya, sedikit-sedikit naik, dikit-dikit naik. Jadi bukan kalau keuntungan segitu-gitu aja teman-teman ya, tapi permodalan semakin membengkak gitu. Jadi dia apalagi saat ini harga beras ketan gitu ya teman-teman, hampir 70% kenaikannya. Biasa misalnya dari supplier per karungnya itu misalnya belinya 280, sekarang hampir 500.000 per karung 25 kilo teman-teman ya. Modalnya itu semakin meningkat gitu. Kalau keuntungannya segitu-gitu aja, malahan omset penjualan sedikit berkurang karena ya kalau khusus beras ketan gitu ya kebanyakan kan pengrajin kue gitu. Jadi ya mungkin banyak pengrajin kue yang gulung tikar teman-teman. Ya masih mending kalau beras konsumsi ya, beras putih biasa. Nah itu pun sekelas toko beras ataupun ya pedagang-pedagang eceran, saya kira agak sulit berkembang gitu ya, kalau apalagi kalau pemula gitu untuk saat ini. Ya mungkin kalau ntar lah menurut saya sekitar habis Ramadan lah sawal gitu kayaknya baru akan stabil lagi gitu. Kalau saat ini ya lebih baik itu saya sarankan depending dulu ya teman-teman ya. Saya juga sampai pusing nih teman-teman ngurusin harga gitu, aduh gak karuan. Ya nanti kalau udah stabil ya silakan ada mencoba gitu. Saran saya untuk yang punya niat, kalau sekarang yang mending ditunda dulu sampai habis pemilu atau sampai nanti selesai Ramadan lah. Ya lebih baik kita cari-cari aja dulu kerjaan yang lain gitu ya. Saya juga sekarang saya di rumah teman-teman ya, toko beras tutup karena harga yang makin hari makin gak karuan gitu ya, bikin puyeng teman-teman. Ya nanti kalau misalnya udah normal lagi keadaan ya silahkan. Kalau kalian punya niat, punya rencana buka usaha ya, dan perlu kalian ketahui ya, usaha bisnis beras itu beragam gitu ya. Maka kalian mau jadi produsen, produsen itu adanya di penggilingan ya, istilahnya buka penggilingan padi, jadi beli gabah giling sendiri gitu ya, itu namanya produsen. Atau mau jadi distributor, kalau distributor ya Anda ambil beras dari penggilingan padi kemudian Anda salurkan ke toko-toko beras atau ke warung-warung sembako, atau Anda mau buka toko beras ya, ataupun mau buka usaha jual beras eceran kayak warung sembako disatuin, mau jadi agen kecil-kecilan juga bisa teman-temannya, sesuai dengan budget atau modal yang Anda siapkan. Bahkan Anda tanpa modal pun bisa sebetulnya gitu ya. Cuma kalau tanpa modal itu kita harus mempunyai
pengalaman yang mumpuni, dan juga kita harus punya kejujuran gitu ya, serta keikhlasan dalam menjalankannya. Kalau mau ya rata-rata sih kebanyakan pemula itu buka toko beras ya, kayak saya gitu ya. Kalau buka toko beras juga ya bisa disesuaikan juga budget modalnya, bisa ya pokoknya disesuaikan lah gitu ya. Cuma saran saya ya teman-teman, untuk saat ini yang mau terjun saya kira mending dipending dulu, karena ya aduh gak karuan teman-teman harga beras saat ini. Saya juga pusing teman-teman ya. Nanti kalau udah stabil ya silahkan gitu ya teman-teman. Kalau mau sih ya, kalau sekarang kalau bisa ya yang lebih baik itu buka penggilingan padi. Kalau sekarangnya beli gabah, giling sendiri, nah itu baru sekarang. Karena kenapa? Karena ya saat harga beras lagi mahal gitu ya, lagi naik ini, kebanyakan orang itu pasti mencari-cari beras yang paling murah. Dan beras yang paling murah itu ya adanya di penggilingan padi gitu. Dan juga pengusaha penggilingan padi saat ini tidak bisa memilah-milah kemana dia hendak menjual. Dia melayani ke sesama kalangan gitu, ke konsumen atau masyarakat biasa, konsumen akhir gitu ya, ke toko beras, ke warung, ke distributor. Dia layani mau beli sekarung, 2 karung, 1 ton, 2 ton, dia layani dengan harga yang hampir sama gitu ya. Jadi untuk sekarang ini makanya kalau mau terjun bisnis beras sekarang ya bisa dicoba beli atau menjadi produsen beras dengan cara membeli gabah gitu ya dari petani. Kalau untuk yang lainnya saya kira harus dipending dulu ya, untuk toko beras misalnya ya, kecuali kalau memang Anda mau paksakan ya dengan harga beras saat ini gitu ya, itu terserah gitu. Saya cuma ngasih saran, ngasih solusi bahwa harga beras saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Informasi saja buat teman-teman yang mau atau punya rencana buka usaha toko beras atau buka usaha bisnis beras. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.